semuanya. Ini kelas 10 kan ya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Oke, Anisha, kepada Anisha dipersilakan pimpin doanya. Oke, untuk semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai kelas kita pelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Amelia Dwi Putri, hadir Bu. Anisha Putri, hadir Bu. Ova Misuri, Bu. Fatri Junior bisa, Bu. Intan Putri Winanda, Bu. Rahmi, oke, hadir semua ya, bagus. Dan terus ya. Bu. Sebelumnya ada tahu nggak kita belajar pagi ini mengenai apa? Saya satu. Siapa duluan? Saya berarti yang lagi materi sebelumnya sudah. Oke, Ibu harap setelah kita belajar tentang ini, anak Ibu mampu memahami tentang keturunan ekosistem ya. Baik. Sebelumnya Ibu meminta anak Ibu untuk membentuk dua kelompok ya. Judul sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan menerangkan materi kita hari ini itu mengenai ekosistem. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu ekosistem? Oke, Rahmi, silakan. Jadi ekosistem itu merupakan hubungan terbalik antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup atau abiotik dengan abiotiknya. Oke, betul sekali ya. Jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem di mana terjadi hubungan atau interaksi yang saling mempengaruhi antara komponen-komponen di dalamnya. Setiap komponen memiliki aktif khusus bagi komponen lainnya. Jadi di dalam ekosistem tidak hanya meliputi komunitas atau organisme atau faktor biotik saja, tetapi juga faktor abiotik. Betul disampaikan oleh Rahmi tadi. Faktor abiotik itu apa saja sih? Komponen abiotik itu adalah unsur non hidup dalam ekosistem. Ini mencakup elemen-elemen fisik dan kimia seperti tanah, air, udara, suhu, cahaya matahari, mineral, dan juga faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan. Faktor biotik itu merupakan makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut, termasuk itu tumbuhan, hewan, bakteri, jamur, dan juga mikroorganisme lainnya. Ia berperan dalam siklus materi dan aliran energi di dalam ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Komponen ekosistem yang dikenal dalam ini adalah komponen biotik dan juga komponen abiotik. Baik, selanjutnya itu komponen biotik. Komponen biotik ini terbagi atas dua, yaitu autotrof dan juga heterotrof. Autotrof ini adalah organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanan sendiri. Komponen autotrof ini berperan sebagai produsen, contohnya itu tumbuh-tumbuhan hijau. Selanjutnya yaitu heterotrof. Heterotrof ini merupakan organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup, contohnya itu berbagai jenis hewan. Oke. Sebelumnya Anda sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Apa ada yang kurang paham? Jadi bagaimana Intan? Mengenai komponen ekosistem yang lain Produsen. Yang bagaimana Intan kurang paham? mengenai detektor ini. Oke. Jadi detektor itu adalah organisme yang memakan bahan organik seperti sampah dan serasa menjadi
Apa? Ya langsung di sana aja ya. Oke, Ananda sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, silakan difoto ke depan ya. Ya, Bu. Ibu udah masuk kelompok. Ibu udah lengkap nggak ada yang Punya nak Bu, tamu nak Bu. dalam minggu yang juga gede. Oh, terima kasih ya Ican. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas pagi ini, Ibu mau Ananda menjawab soal tes terlebih dahulu. Mohon soal pertama, Fatri yang membacakan. Ya. Soal pertama itu ancaman nyata sampah terhadap sampah di alam. Nah, di tahun 2020 tim Marine Species Conservation Coordinator WWF Indonesia pernah menangani hijau spesies Clearlonia mundidas yang kondisi dalam tubuhnya ditemukan banyak plastik. Ketika itu penyebab tersebut ditemukan oleh tim dari Singapore Society terdapat. Untuk proses penyelamatan mereka melaporkan ke Ketua Conservation and Education karena kondisinya itu sangat lemah dan langsung makanya bentaannya direhabilitasi saat direhabilitasi penyu yang status konservasinya berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN. Nah, masuk kategori terancam punah ini didapati keluaran kotoran berupa sampah plastik. Nah, tidak tanggung-tanggung setelah diperiksa ditemukan potongan plastik berukuran lebih dari 5 cm yang keluar dari lubang anusnya. Sedangkan ukuran plastik ketandang berukuran 41 cm, bersamaan dengan kantong kresek yang masih utuh berukuran 26 x 15 cm. Nah, berdasarkan wacana di atas, bagaimana cara menentukan sampah plastik di laut terhadap ekosistem laut? Ada yang bisa menjawab? Anda semua? Ada yang bisa menjawab soal pembahasan Fatri tadi? Oke, Fatri duluan tadi ya Intan. Kamu next ya. Silakan Fatri. Menurut Fatri itu Bu, penumpukan sampah plastik di laut itu dapat merusak tatanan dalam ekosistem laut. Baik, terima kasih Fatri. Jawaban yang cukup lengkap. Gue rasa itu tidak perlu mengulangnya. Langsung saja ke soal nomor 2. Ada yang bisa membacakan? Saya Bu. Oke, Intan yang membacakan. Kepada Intan dipersilakan. Soal nomor 2 itu berdasarkan bacaan yang telah dibacakan oleh Fatri tadi, bagaimana pengaruh penumpukan sampah. Oke, untuk soal bacaan yang kedua, ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Bu, ada saya Bu. Boleh. Cepat ya. Tutup kembali pintunya ya. Anak pada anak misalkan soal nomor 3. Indikasinya sampah plastik melambung ekosistem bumi. Pengurangan sampah. Siapa yang mau menjawab? Itu dulu. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, Amel. Bahkan pencemaran di tanah. Di tanah, plastik dapat menghalangi peresapan air dan sinar matahari, sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Masalah ini timbul karena sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, bertumbuh ratusan tahun. Bila terurai secara alami, akan terancam tanahnya, air tanah, dan makhluk hidup bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang termasuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing, sehingga hal ini dapat terus terjadi, akan mengganggu keseimbangan ekosistem di tanah, air maupun udara. Jadi, saya tidak setuju jika masyarakat terus melanjutkan kebiasaan membuang sampah plastik ke sungai, ke laut, dan di tempat umum lainnya. Udah Bu, jadi rapat saya jawab Bu. Oke. Amel, terima kasih Amel. Jawabannya juga sangat cukup menurut
Indonesia kalau ada. Baiklah yang keempat yaitu Patri nama tolong menyimak apa? ya Bu. Kata apa lanjutkan? Ancaman penangkapan ikan berlebihan dan merusak penangkapan dan merusak. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan didefinisi sebagai ancaman yang paling luas dari semua ancaman rokok terhadap terumbu karang. Lebih dari 55% dari terumbu Dibesarkan lagi soalnya apa? Lebih dari 55% dari terumbu karang di dunia terancam oleh penangkapan ikan yang berlebihan. Perikanan karang merupakan sumber makanan dan mata pencaharian penting bagi banyak komunitas pesisir di seluruh dunia. Polusi ikan Lalu ada yang soalnya apa mau menjawab? Boleh Bu. Tunggu sebentar Bu. Baik Bu, saya akan menjawab Bu. Oke, soalnya apa? Berlebihan akan merusak produksi ikan pada ekosistem laut Bu. Hal ini karena dengan penangkapan ikan secara berlebihan akan meningkatkan hilangnya sumber daya alam, lanjut pertumbuhan polusi yang lambat dan tingkat biomasa yang rendah. Penangkapan ikan berlebihan telah melibatkan penurunan produksi ikan produktif yang mengakibatkan berkurangnya penyebaran ikan. Meskipun begitu Bu, ikan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Namun jika dieksploitasi secara besar-besaran dan memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan terancamnya ketersediaan ikan di masa yang akan datang. Jadi, menurut saya tidak setuju dengan kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan karena hal itu akan mengancam populasi ikan yang terdekat. Oke, terima kasih Opa, jawabannya sangat lengkap ya. Oke, mungkin sudah kebagian semua ya yang menjawab tes tesnya. Sudah Bu. Boleh apresiasi dulu ke teman-teman. Baik, dan tahu untuk pertemuan besok materi kita tentang apa? Ya? Oke, kita interaksi antar komponen ekosistem. Oke, ya betul banget. Mohon dibaca ya bukunya. Ya Bu. Jangan hanya terpatok ke buku saja, baca sumber-sumber lain. Iya Ibu. Iya Bu. Siap Bu? Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap Anda semua mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Disimpan ya. Ibu. Kira-kira